Perang darat di Timur Tengah kian dekat dengan masuknya Yaman dan juga Irak. Militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk melakukan perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak. Dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat, pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Das-e-Kafir serta Das-e-Lut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. ribu pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika Serikat untuk perang darat, di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Informasi lainnya pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mulai memberlakukan efisiensi anggaran sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak dunia. Berdasarkan pantauan di Kompleks Parlemen sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, lampu-lampu yang berada di koridor gedung sudah mulai dipadamkan. Pemadaman lampu juga terjadi di area ruang rapat yang tak memiliki kegiatan di sore hari. Meskipun sebagian besar lampu dimatikan, ada beberapa titik yang lampunya masih dinyalakan, seperti musola, toilet, hingga mesin ATM. Tak hanya lampu yang dipadamkan, eskalator dan lift di setiap gedung yang sudah tidak memiliki kegiatan juga ikut dimatikan. Keadaan ini dilaksanakan ketika benar-benar sudah tidak ada aktivitas rapat maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengumumkan pelaksanaan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta. Perusahaan swasta diminta menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan. Sejumlah ketentuan pun diatur, termasuk penerapan WFH
tidak boleh mengurangi upah karyawan dan jatah cuti tahunan. Hal tersebut disampaikan Yasirli saat bacakan surat edaran tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja di kantor Kemenaker Jakarta hari Rabu lalu. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk satu, menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengikuti kebijakan work from home sesuai arahan dari pemerintah pusat. Pemprov Jakarta akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar. Dengan work from home yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat setiap hari Jumat, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti itu. Sehingga demikian nanti ada 2 hari yang ada pengaturan khusus. Setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan. Sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Absensi akan tetap dilakukan walaupun secara mobile, karena kalau pemerintah DKI Jakarta untuk itu sudah punya instrumennya. Nanti yang akan dikelola secara langsung oleh BKD, dan tadi sudah dilaporkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Iran-Israel, pemerintah Indonesia pastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi per 1 April 2026. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memproyeksi adanya pembengkakan anggaran subsidi energi antara 90 hingga 100 triliun rupiah. Purbaya pun menegaskan bahwa angka tersebut murni tambahan untuk pos subsidi di luar anggaran kompensasi yang memiliki hitungan terpisah. Saya nambah berapanya lupa. Pak, ini tadi Bang, Pak, di bawah 100 itu berapa, Pak? 50 sampai 90, Pak? Apa 90, Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oh, oke. Pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja, Pak? Itu subsidi kompensasi lain-lain kan teman-teman. Jadi nanti deh saya itu angka detailnya saya nggak tahu, saya lupa sekarang.